Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Maria Magdalena di Spooky with Alternity. Sebelum kita masuk ke buku yang akan kita bahas kali ini, saya ingin memperkenalkan kalian dengan penulis, yaitu Sarah Wijayanto. Mungkin teman-teman semua sudah familiar ya dengan Sarah Wijayanto ini, karena selain sebagai penulis, Sarah Wijayanto juga seringkali dikenal oleh karena kanal YouTube-nya yang bernama Sarah Wijayanto. Biasanya ia akan membahas berkaitan dengan hal-hal supranatural ataupun melakukan penelusuran. Resensi buku Wingit. Dengan judul buku Wingit, karya Sarah Wijayanto, editor Dion Rahman, desain sampul Untung Saryanto, diterbitkan oleh PT LX Media Koputindo pada tahun 2020 dengan tebal buku 244 halaman dengan ISBN 978 623 00 21831. Sarah melakukan banyak sekali syuting terkait dengan dunia supranatural. Sarah sendiri juga memang membuka kanal YouTube tentang banyaknya interaksi dengan makhluk-makhluk halus yang seringkali kita sebut dengan hantu. Hingga ia bertemu dengan berbagai hantu, dituangkan dalam beberapa potongan pengalaman menjadi beberapa bab dalam satu buku. Dengan berbagai hal ia temui, dari hantu yang terbilang baik hingga hantu yang terbilang jahat, semua ada di dalam buku ini. Bagi saya, salah satu kalimat yang sangat ikonik dan tertanam yaitu, saya percaya bahwa tidak ada kebetulan, karena tiap pertemuan pasti sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Novel ini mengangkat kisah-kisah horor yang dialami oleh Sarah Wijayanto. Pengalaman-pengalamannya menurut saya sangat unik, karena bagi saya, tidak semua orang bisa mendapat pengalaman seperti dia, pengalaman supranatural, terlepas dari percaya atau tidaknya kita dengan hal-hal tersebut. Dimulai dari bagian yang pertama, atau cerpen bagian 1, yaitu cerita tentang seorang hantu bernama Ningsih. Di sana, pembawaan Sarah yang saya tangkap terbagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sebenarnya hal ini berlaku pada setiap cerpen di dalam buku Wingit ini. Masuk ke cerita, dari Ningsih sendiri sudah menceritakan tentang bagaimana pilunya kehidupan Ningsih. Tapi teman-teman, dalam cerita ini terdapat plot twist yang benar-benar tidak disangka. Mungkin teman-teman sudah seringkali mendengar terkait hantu yang bernama Sundel Bolong ya. Jadi Ningsih sendiri diceritakan sebagai seorang sundel bolong yang sebelumnya dalam kehidupannya sendiri tuh ia sangat menderita. Karena Sarah ketika menceritakan Ningsih membawakan cerita sebagai sudut pandang orang pertama, jadi rasanya seperti dibawa ke cerita asli dari Ningsih. Seolah-olah Ningsih sedang menceritakan kisahnya kepada kita. Di saat saya hampir percaya dan merasa iba dengan Ningsih, rupanya terdapat plot twist bahwa selama ini yang ia ceritakan itu semuanya bohong, teman-teman. Ternyata selama ini Ningsih memang sejak awal sudah berniat jahat kepada salah seorang tokoh di dalam ceritanya. Jika kita membahas keseluruhan cerpen di dalam sini, pembawaan Sarah atau cara Sarah bercerita dalam tiap cerpennya, ia akan selalu memiliki pola di mana di awal ia akan menceritakan tentang pengalaman dari sudut pandang Sarah atau sebagai sudut pandang orang ketiga. Kemudian barulah ia lanjut dengan POV atau sudut pandang sebagai hantu atau orang pertama yang berkaitan dengan cerita tersebut. Selain itu, Sarah juga seringkali menambahkan komentarnya pada beberapa bagian dalam cerpen. Dan juga seringkali ikut merasakan kesedihan atau mengaitkan pengalamannya dengan apa yang terjadi pada makhluk-makhluk tersebut. Jadi untuk teman-teman ketahui, Sarah itu seringkali menambahkan seperti contohnya ketika ia merasakan kesedihan dari apa yang dialami
oleh hantu yang ia ceritakan tentang betapa pilunya kehidupan hantu tersebut. Jadi rata-rata cerpen ataupun kisah-kisah hantu di dalam ini masih sekitar tahun-tahun penjajahan Indonesia, teman-teman. Nah, bagi saya sendiri yang menggemari cerita tentang berbau mistis atau horor, buku ini cukup bisa membawa saya masuk pada pengalaman dari makhluk-makhluk astral di dalamnya. Walau mungkin menurut saya tidak terlalu banyak cerita yang horor, tetapi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang secara mendalam dari para makhluk tersebut. Itulah hal baru yang saya dapatkan dari sebuah buku, karena biasanya mungkin sebagai pembaca novel horor, kebanyakan bukunya akan menceritakan tentang cerita horor yang membawa kita ke misteri seperti itu. Tapi dalam buku Wingit ini, saya lebih banyak belajar tentang pengalaman-pengalaman hidup, atau bahkan saya baru mendapatkan sebuah, mungkin bahasanya seperti wejangan ya teman-teman, dari hantu-hantu ini. Seperti mereka mengatakan bahwa seharusnya kita tidak seperti ini, kita tidak seperti itu. Dan hal itu adalah hal baru menurut saya. Jadi kita dapat melihat bagaimana sudut pandang dari sisi yang biasa kita sebut sebagai pengganggu. Jadi tidak ada hanya sudut pandang sebagai manusia yang diganggu, tetapi kita juga bisa melihat sebagai sudut pandang mereka yang mungkin banyak sekali hal yang membuat mereka tidak bisa tenang ya di dalam sana. Seperti mungkin ada beberapa hal yang belum mereka selesaikan, ada beberapa urusan yang mungkin masih tertinggal di dunia ini. Nah, kekurangan dari buku Wingit ini sendiri mungkin memang tidak cocok ya untuk anak usia di bawah mungkin 15 tahun. Jadi kalau dia bisa memberikan pelajaran-pelajaran moral, namun masih banyak tata bahasa dan kisah-kisah traumatis, juga banyak sekali kisah yang mungkin masih kurang relevan dengan anak di usia di bawah 15 tahun yang masih harus kita pilih dari kisah tersebut. Juga masih ada beberapa kesalahan penulisan, mungkin salah satunya di bagian pada halaman 116 di bagian berkeras. Jadi ada satu kalimat di mana ia berkeras diri yang seharusnya ia bersikeras, seperti itu. Nah, kesimpulan dari buku ini sendiri, ia menceritakan terkait kisah-kisah ataupun pengalaman-pengalaman dari setiap sosok yang ditemui Sarah Wijayanto dalam pengalamannya selama syuting maupun pengalamannya di luar syuting. Dari kisah-kisah tersebut bisa kita ambil pesan-pesan moralnya dan bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang mungkin disesali oleh para makhluk-makhluk halus tersebut. Selanjutnya, kelebihan dari buku ini, menurut saya sendiri buku ini dapat memberikan pesan-pesan moral yang baik, karena tidak semua buku yang menurut saya akan menyimpulkan sebuah pesan moralnya. Jadi dari banyaknya pengalaman atau kisah para makhluk supranatural itu, banyak pelajaran hidup yang bisa diambil sebagai sebuah pengingat, baik dalam bersikap, bergaul, serta masih banyak lagi. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman terkait resensi dari buku Wingit karya Sarah Wijayanto. Semoga kalian tertarik ya untuk membaca buku ini, karena buku ini sejauh ini yang saya baca sangat seru teman-teman. Banyak banget mungkin dari kalian yang lagi pengen baca-baca santai ataupun ingin horor, tapi aku pengen juga ada pengalaman hidupnya, atau pengen juga ada hal-hal yang seru nih atau relevan dengan kehidupan aku. Nah, boleh nih teman-teman coba untuk membaca buku Wingit ini. Mungkin segitu aja, and see you at the next podcast with Spooky Alternity.